Makanya di sini juga penting buat kita untuk memperingatkan saudara kita agar tidak melakukan perbuatan dosa, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan. Satu, tingkatan yang pertama dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau antum punya power, seperti antum seorang pemimpin, ya, seorang presiden, seorang apa, intinya antum seorang pemimpin punya bawahan, antum punya power di situ untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka antum melakukan. Tapi kalau antum tidak punya power, antum bukan seorang pemimpin, antum hanya rakyat biasa, maka masuk ke dalam amar ma'ruf yang kedua, yaitu dengan lisan. Apa dengan lisan? Dengan nasihat. Memberikan nasihat. Dan insya Allah akan kita pelajari pada hadis yang ke-7 itu, agama merupakan nasihat. Kita sampaikan nasihat. Nah, dalam memberikan nasihat ada adabnya, ada metodenya, ya, ada tata caranya untuk memberikan nasihat. Tidak ujuk-ujuk nasihat itu diberikan ketika antum melihat dia melakukan kemungkaran, antum selalu sampaikan, apalagi ini di halayak ramai, itu tidak diperbolehkan. Ya. Di dalam memberikan nasihat itu salah satu yang perlu diperhatikan, jangan sampai orang yang diberikan nasihat ini kita jatuhkan harga dirinya. Kalau antum menjatuhkan harga diri orang yang antum berikan nasihat, dijamin 1000% tidak akan diterima nasihat antum. Ya, tidak akan diterima. Ya. Apalagi kalau dia seorang memiliki kekuasaan, pemimpin misalkan, antum jatuhkan harga dirinya, tidak akan didengar. Ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, man arada an yansahu lidhi sultan falyakhud biyadi. Kalau Anda ingin memberikan nasihat kepada orang, terutama kepada pemimpin, ya, Anda datangi, sampaikan di depannya, jangan disampaikan di belakangnya. Ya, sampaikan. Kalau diterima walhamdulillah, tidak diterima itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah wa ma alaina illal balagh. Kita hanya sekedar menyampaikan. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena urusan memberi hidayah itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayah apa? Hidayatul taufik, dan yang kedua hidayatul irsyad. Hidayatul taufik itu yang murni Allah yang pegang. Allah memberikan taufik kepada orang untuk mengikuti hidayah, itu Allah yang pegang. Seperti bagaimana kisahnya Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada pamannya. Sedangkan yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Yaitu seorang memberikan penjelasan kepada orang. Nah, ini kita mampu melakukannya. Akan tetapi suksesnya hidayatul irsyad itu nanti akan masuk ke tahap berikutnya, itu hidayatul taufik. Tapi seorang sudah bisa menyampaikan hujah, itu sudah dianggap sukses para jamaah sekalian. Ingat, berdakwah itu bukan dilihat sukses atau tidaknya berdakwah itu, bukan dilihat orang itu mengikuti kita, tidak. Tapi suksesnya berdakwah itu adalah antum sudah menyampaikan, itu sudah dikatakan sukses. Seperti yang dilakukan siapa? Nabi Nuh alaihissalam, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum lihat, Nabi Nuh, istri dan anaknya beriman atau tidak? Apakah dikatakan dakwanya tidak sukses? Tetap dikatakan dakwanya sukses. Karena yang namanya dakwah itu hanya menyampaikan. Kita memberikan hidayatul irsyad kepada orang. Adapun hidayatul taufik dia menerima atau tidak, itu urusan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu urusan dengan Allah taala, bukan urusan kita. Nah, ini harus antum perhatikan jemaah sekalian. Antum diberikan nasihat kepada orang, nasihatnya diterima walhamdulillah, tidak diterima itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah taala. Karena kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, sekedar menyampaikan, tapi tentu menyampaikan dengan ilmu, bukan seperti tetangga sebelah yang mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Iya. Kalau disampaikan 1 ayat dengan pemahaman yang benar bagus, tapi ini tidak, hadis doibnya disikat semua. Yang palsu pun disikat, ya toh? Akhirnya bukan menyampaikan 1 ayat namanya, tapi menyampaikan hadis-hadis palsu. Wah, tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh. Tapi menyampaikan dengan ilmu. Taib. Jadi anjuran untuk kita apa? Mengajak orang itu supaya tidak melakukan kemaksiatan. Dan ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.